Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosid Hidayat, dengan NIM 22040274066 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan bertujuan untuk menjawab UTS PKN. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme? Menurut saya, sebagai mahasiswa, peran yang sudah saya lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme diantaranya mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan diri saya, seperti pelatihan desain grafis, fotografi maupun videografi. Nah, selain itu, untuk membangun rasa nasionalisme terhadap seorang mahasiswa juga diperlukan untuk bergabung ke beberapa unit kegiatan mahasiswa atau biasa disingkat dengan UKM. Yang UKM yang saya ikuti saat ini adalah diantaranya unit kegiatan ilmiah mahasiswa atau biasa dikenal dengan UKIM, aktivitas fotografi atau AFO, dan forum mahasiswa bidik misi Formadiksi KIPK UNESA. Nah, dengan bergabung dalam suatu UKM di universitas dapat memberi pengaruh terhadap perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman berorganisasi menjadi semangat saya dalam mewujudkan semangat nasionalisme. Pertanyaan yang kedua. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Coba jelaskan. Pertama, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu, dan yang kedua, apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara. Saya akan menjawab yang pertama, apa yang dimaksud berdaulat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa berdaulat merupakan kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Sedangkan kedaulatan sendiri yaitu bahwa negara yang berdaulat merupakan negara merdeka, yang mana merdeka tersebut berarti bebas dari yang lainnya dan memiliki persamaan derajat. Lalu pertanyaan yang kedua, apa fungsi pengakuan dari negara lain bagi suatu negara? Menurut saya, pengakuan negara lain bagi suatu bangsa memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap bangsa itu sendiri. Nah, di mana pengakuan dari negara lain, maksud saya di mana dengan pengakuan dari negara yang baru merdeka atau akan merdeka dalam hubungan interaksi antar dua negara atau lebih, pengakuan tersebut berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional. Sehingga negara yang diakui dapat diakui secara aman dan sempurna untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Pengakuan tersebut juga menjadikan status negara yang diakui tersebut menjadi subjek hukum internasional yang tidak dapat diragukan lagi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, saya menjawab pertanyaan ketiga. Yang berwenang dalam merancang atau membentuk dan mengesahkan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yaitu DPR dan MPR. Nah, dan jika konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka konstitusi tersebut akan dibawa menuju Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau disingkat menjadi MK menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.
Mahkamah Konstitusi maksud saya ya. Saya ulang, Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan citra negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Memasuki pertanyaan yang keempat. John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini sebenarnya bagus jika kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Jadi menurut saya, konsep dalam memahami hak dan kewajiban hubungan antar negara dan warga negara yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sebagai seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajiban. Begitu pula dengan pejabat pemerintahan, hak dan kewajiban tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak pernah merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubah walaupun rakyat banyak yang menderita. Hak dan kewajiban menjadi hubungan timbal balik, di mana apabila kita tidak melakukan kewajiban lalu menginginkan hak kita, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Begitu juga kewajiban negara untuk memberikan hak kepada warga negara yang sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Memasuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Agar penegakan hukum dapat berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ide yang saya menjawab pertanyaan kelima. Ide yang dapat saya berikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia diantaranya, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi tentang penegakan hukum kepada masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, membangun pengetahuan penegakan hukum sejak dini. Dan yang terakhir yaitu, yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum. Demikian pengerjaan UTS PKN saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.